Halo Pipin. Kejar setoran, posting gitu, udah kere. Hamba Tuhani minta hayanan tahu. Muhammad Fatur Rahman. Nggak ada namanya, Faturrahman aja. Oh, Fatur Rahman aja ya. Kita kedatangan Mas Oong Kolet. Plangkolet. Nah, saya manggilnya Mas Om atau AA atau Abang nih. Panggil Ong aja, panggil namanya, panggil nama panggilan. Gitu. Nama panggilan ya. Cuman lebih enak sapaannya Mas aja kali ya. Iya Om Rudi ya. Ya, mau nikmatnya di mana? Iya. Inilah akhirnya saya kedatangan owner dan disebut juga pengrajin juga bisa kali ya. Saya panggil aja. Pengrajin sekalian owner layangan sapi balap. Selamat datang di Noza Kopi. Omong lagi tuh. Mas Ong. Ya. Gitu. Nyampe Jakarta kapan, Mak? Udah seminggu ada? Udah hampir seminggu, hari Kamis. Kamis kemarin ya. Kemarin. Rencana berapa lama di Jakarta? 2 minggu. Waduh, Jadi schedule-nya. kemarin di Bandung seminggu, Hmm. 2 minggu di Jakarta. Oh, jadi total hampir sebulan, 3 minggu ya? Ya, 3 minggu. Lagi ada apa nih ngomong ajang mencari jodoh atau apa nih Om Rudi? Ya silaturahmi lah. Silaturahmi aja ya Ya. ke teman-teman semua ya, ke apa namanya, alay-alay lah kalau orang Iya. kita bilang anak layangan Jakarta, Bandung. Nah Om Ong, saya mau nanya deh, ini kan Om Ong kan ada produk namanya sapi balap. Ya benar. Kenapa sih kok bisa dibilang sapi balap? Apa karena dari apa namanya, dari namanya karena ngebut layangan Sukhoi atau apa gitu terciptanya nama sapi balap itu dari mana gitu? Sapi balap itu terciptanya bukan karena aku sih, tapi memang ada juragan sapi gitu. Kebetulan dia Bener-bener binatang sapi gitu. ya jagal sapi dia. Oke. Dan dulu-dulunya kemarin-kemarin sampai sekarang pun dia di volley, di drag motor, Hmm. balap liar gitu, di road race. Oh, Ya, semuanya. ya, jadi dia main di sana. Nah, kebetulan tahun 2015 Hmm. dia main layangan. Hmm. Ya udah, aku yang suruh ngurus layangan gitu. Di bagian layangan aku yang suruh urus gitu. Memang dasarnya Mas Ong memang udah bukan bisa lagi, udah hobi ya dari Udah kecil ya. hobi main layangan dari kecil gitu. Nah, saya mau nanya lagi. Apakah benar-benar di Jawa Timur itu semua pure main jepret atau ada main ya kita sebut misalkan seret lah atau klasik ulur lah seperti itu atau gimana sih di sana? Macam-macam tergantung kotanya gitu. Oh, balik lagi tergantung kotanya. Nih, kalau aku kan agak ke timur, ujung Hmm. Banyuwangi baru Situbondo. Semuanya itu kalau dari Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, semuanya masih uluran sama main tarik Oh, gitu. justru main tarik, nggak ada yang main jepret. Nggak ada. Nah, tahun Oh, 2010, Hmm. 2006 gitu. Kebetulan dulu ada event di seluruh Indonesia gitu. Kaget juga sih kita dijepret gimana, Biasa main ulur gitu kan ya. biasa main tarik. Ya udah, apa namanya, ya udah kita adu teknik aja gitu. Iya, betul betul betul. Nggak ada istilah kata baper-baperan lah Ya. gitu kan. Ada kan ya kita sebut misalkan oh kita lagi saat main tarik ternyata dijepret ada yang baper. Semuanya pasti ada ininya, Ada kelemahan, ada ada kelebihannya kelemahan, lah ada gitu. kelebihannya. Gimana kita tinggal menyikapinya si playernya itu sih ya, Mas Oong ya. Nah, saya mau nanya nih Mas Oong, gimana sih pendapat Mas Oong animo temen-temen nih dari dunia layang-layang kan pas pandemi ini kan langsung seperti kayak apa ya? Kayak zaman ibarat dulu batu cincin ya langsung boom. Membludak. Tapi turunnya cepet. Tapi layangan saya lihat ini kok stabil gitu.
Nah, gimana tuh menurut Mas Oong tuh? Kan layangan kan kebanyakan orang itu bilangnya udah besar kok main layangan. Benar, itu yang saya dirasain. Iya. Suka dikatain gitu. Iya Lu ngapain sih lu main layangan, Support item lah aku ini juga itu. gitu. Nah tapi secara ini mereka ngelihat layangan begini begini, dari kita udah sehat, termasuk akunya sih aku dapat ini dari uang hasil layangan gitu, main layangan, jadi gak sia-sia main layangan gitu. Betul, bukan ngabisin waktu, ngabisin apa, tetap ada ya di balik itu ada tambahan, ada Iya. inilah pencarian Kita lah, gitu. sehat, Betul. olahraga kan. Dan olahraga paling bagus juga jaraknya juga Iya. berjarak berapa meter tuh Om Rudi? Ada 10 ke 20 meter berjaraknya ya. Kurang lebih gitu. Bilangnya disebutnya kan waktu itu pernah di salah satu stasiun TV kan pernah mengundang juga yang acara di Polri kalau salah ya, bahwa itu disebutnya olahraga tanpa kontak fisik. Oh iya, benar-benar. Berbarengan dengan mengindahkan instruksi pusat. Tuh. Hindari kontak fisik, jaga jarak aman. Langsung masukin frame aja deh. Sekalian saya mau kenalin nih Om Rudi. Siapakah Om Rudi ini? Iya. Ini rekamannya. Oke, malam Om Reza. Malam Om Rudi, apa kabar Om? Alhamdulillah baik sehat. Waduh, apa nih Om? Ini ya produknya sapi balap kayak gini aja Om. Gak ada yang istimewa banget. Wah, enggak lah. Kok ingat begini, ingat saya waktu pertama kali. Iya kan? Saya pertama main di Genteng, Iya. ketemu nggak sengaja di toko online. Saya cari kok aneh gitu, kok ada sapi balap gitu, dicocok hidungnya. Akhirnya saya beli, jadi langganan sampai sekarang kita bisa jadi saudara. Iya. Mas Om Rudi ini sebagai apa sih ini sebenarnya? Teman atau saudara? Aku gak nganggap owner, gak nganggap apa, aku nganggap saudara lah gitu aja. Awalnya gimana tuh ketemunya? Kalau secara bisnis berarti reseller atau distributor? Ya. Lebih ke distributor mungkin ya? Mungkin. Yang pemasaran untuk layangan sapi balap ya? Iya. Udah berapa lama kerja sama? Kita 2 ngomong tahun secara lah. bisnis. 2 tahun? Ya. Gimana Om Rudi? 2 tahun apa 3 tahun? Iya 2 tahun lah lebih. 3 tahun. Hampir 2 tahun lebih ya. Om Rudi sendiri gimana kerja sama dengan Mas Om? Asik, seru, berwarna, membuat kita belajar ulet, sabar, dan kadang misuh-misuh ya. Apa tuh? Misuh-misuh. Wah, somel. Oh iya. Karena ngikutin temperamen ya, kondisi situasi yang itu ya. Tapi saya sih sebenarnya lebih demen orang yang belak-belakan, apalagi maaf ya kan ada karakter-karakter kayak Iya. orang Jawa Timur kan nggak ngomong di belakang, mending ngomong di depan. Iya. Blek selesai. Memang layangan ini kan sebenarnya produk, kalau kita dari sudut pandang bisnis ya, ini itu bukan produk kebutuhan tapi kan produk hobi. Betul. Berarti kita bisnisnya pasti jalurnya bisnis silaturahmi. Betul. Ya, bukan bisnis yang perhitungan matematis. Ya. Nah, di situ. Apakah itu akan dampaknya bagi kebutuhan kita seperti apa? Nah, kembali intinya orang prinsipnya kan semakin banyak teman, semakin banyak rezeki. Betul. Semakin banyak koneksi, insya Allah kesulitan sebesar apapun kita gampang mengurainya. Benar. Saya setuju itu. Intinya kan di situ. Ya dibalik sama, awal mula dibalik ketemunya Pak Ong ini, saya juga nggak ada hubungan saudara atau apa. Pure bisnis pertama ya. Bukan pure bisnis juga, nggak kenal sama sekali, nggak kenal awalnya. Cuman kita japri, ya entah ada kebetulan gimana, kita sendiri juga nggak bisa mengungkapkan gitu loh. Kayaknya semua itu ngalir begitu saja. Dan dulu terkenalnya orang kan, wah nyari layanan susah, nyari layanan nggak pernah dikasih. Tapi alhamdulillah kalau Pak Ong sih masih ngasih sama saya. Itu dari awalnya di situ, dan kita juga sama-sama jaga hubungan baik lah. Ketemu pertama tatap muka itu waktu di event Cordova. Depok yang waktu duet sama Pak almarhum Pak Ahud ya. Ya. Oh Itu ketemu saya pertama itu.
Itu Saya baru sempat pertama. ketemu sekali tuh wawancara di Poli itu. Ya di situ kita nggak membicarakan tentang bisnis ya, yang penting gimana sehat dunia layangan ya, alhamdulillah silaturahmi oke. Ya dari situ juga secara nggak langsung kita kerjalin, dia sendiri juga udah kapasitasnya udah nggak mungkin handle semua, akhirnya untuk marketnya udah kamu aja yang jual. Oh, Intinya gitu aja. Jadi ya saya dibalik ya dua sudut pandang sih kalau ketemu orang Pak Oong itu. Ada yang kadang orang bilang sebagai teman yang sifatnya toksik. Ada juga sisi positifnya, istri saya pun mengakui tanpa layangan kita juga gimana bertahan. iya betul. Nah dari situ, jadi intinya itu semua hal itu pasti ada dua sisi, tergantung kita mau melihat dari sudut pandang mana. Betul. Itu aja sih Om. Tapi alhamdulillah untuk Pak Om sendiri kan saya anggap sebagai saudara, mungkin sahabat atau bahkan Musuh. guru yang Musuh. sesekali memang iya musuh. Ya sih memang banyolannya tuh saya ngeliat di FB, Iya. wah luar biasa. Cuman ya itulah memang. Tapi ya gimana ya dia itu sifatnya itu ya kayak seperti Om Reza itu antara durian sama kedondong pasti pilihnya durian. Kulitnya kasar berantakan, dalamnya seperti apa. Kedondong kulitnya halus mulus, dalamnya seperti apa ya. Tergantung pilih mana. Kalau secara pribadi mungkin Om Reza pilihnya kan ke durian. Sama. Kita belak-belakan saling misuk-misuk gitu. Saling hujat di depan apa, tapi kan di belakang kita nggak ada masalah. Ya enak seperti itu sih ya. Ibaratnya mau kita ngomong kasar, blablabla, selesai udah. Iya. Daripada kita manis di depan gitu kayak gula. Dan nilai dari situ justru menurut saya malah suatu itu ya, dari kacamata bisnis lagi ya. Ini malah nilai lebih tersendiri. Maksudnya nilai plus itu gini. Kadang orang yang terlalu santun berwibawa atau apa, untuk sekelas orang mau beli layangan itu kadang malah rasa minder. Ada rasa misalnya orangnya high profile nih, mau nyamper nggak enak. Tapi kalau low profile kayak gini terus ya apa adanya nyablak itu orang untuk akrab gampang. Ya masuk ke semua kalangan Di sih. situlah ada nilai lebih bagi kita. Betul. Jadi saya sendiri juga nggak terlalu ngoyo-ngoyo pusing gimana sih ini barang nggak laku. Dengan sendirinya insya Allah tetap itu. Yang penting kan saya minta ke beliau sebagai owner dan sebagai produsen. Yang penting kan kualitas tetap itu. Tapi alhamdulillah dari awal sampai akhir itu ya bisa dibilang memang dia stabil. Karena saya lihat langsung di tempatnya kan. Jadi mulai dari bahan segala macam memang dijaga kualitasnya benar-benar. Dicek sedikit nggak apa-apa. Wah benar-benar menjaga kualitas ya. Kalau memang untuk bambu itu misalnya kulitnya kan dia ngeringnya utuh, enggak kondisi terbelah. Jadi benar-benar utuh, pure kering alami bambu tua. Nah itu pun saat pengeringannya kalau misalnya nyimpennya ke bentuk batu itu ada cacat sedikit kulitnya itu udah nggak berani pakai. Gitu. Makanya kan ya alhamdulillah kalau kita dari segi kualitas nggak perlu ngecap berlebih kalau untuk jualan sapi balap ya. Ibarat kalau saya dulu di dunia F&B, kok kita ngomong wah makanan ini enak ini, kalau kata manajer saya biarkan makanan itu berbicara tentang dirinya. Iya. Benar nggak? Iya. Seperti itulah gitu. Biarkan dia layangan ini ngasih tahu gitu. Ini gua loh gitu. Ya intinya ya seperti itu, kalau biarlah makanan berbicara sendiri sama. Betul betul. Layangan itu kan kualitas, mungkin orang bilang kualitas sama karena sesuai karakter masing-masing. Kadang ada joki A suka layangan ini, joki B beda, nggak mungkin suka ini. Tapi biarpun kita disukai atau enggak, yang penting satu kualitas dari awal sampai akhir itu tetap stabil. Saya pesennya satu, beliau. Yang pertama itu kan kalau layangan itu mungkin kalau kertas karena itu produk massal ya. Iya. Mungkin kualitas produk pabrikan sih nggak terlalu signifikan ya berubah-ubahnya. Tapi kalau untuk kualitas bambu, nah itu kan tergantung masing-masing pilihan si pengrajin sendiri. Bagaimana nih mau mengeringkannya? Apakah dipaksa atau pure alami? Nah itu. Tapi alhamdulillah sih aku cek ke sana memang beliau sih tetap istiqomah, tetap kualitas terbaiknya yang itu. Dan dari awal sampai
hari ini Hmm. ya layangannya segitu tetap sama. Nah, itu dia yang saya mau nanyain Mas Oong ini. Kadang-kadang saya suka ngeliat statusnya Om Rudi. Stok mengkhawatirkan, stok baru ada. Apakah semua layangan itu di handle sama Mas Oong sendiri? Bener-bener dari tangan Mas Oong atau gimana sih Mas Oong untuk layangan sapi balap ini? Ya memang nggak bikin, Kalau lagi nggak ada memang nggak ada. ya nggak ada. Karena memang Mas Oong tuh ngerawat sendiri. Iya. Jadi ada adik-adikku yang motongin gitu. Sesuai saat- dengan iya, ya kerja masing-masing, ini bagian motong, ini bagian ini Mas Oong semua tinggal QC-nya, finalnya ya. sablonnya ya aku yang ngerjain gitu. Sablonnya Mas Oong sendiri. Iya. Nah, sablonnya. Gile. Nah, kalau boleh tahu ini belajar layangan ini dari siapa sih sebenarnya Mas Oong awalnya itu? Kalau belajarnya sih memang dari kecil memang main layangan. Tapi untuk aku keluar kota semuanya itu berkat almarhum Bapak Ahud. Oh, Pak Diahud. Ya. Iya, iya. Jadi tahun 2010 dia ngajakin, ayo Om main keluar kota gitu. Ya udah ayo sama Luki gitu anaknya. Aku diajak ke Jakarta gitu. Main ke mana pokoknya ke luar inilah, luar Jatim gitu. Iya, iya. Semuanya berkat dia ke Kalimantan gitu. Ibaratnya ada sentuhan dari Pak Diahud sih ya gitu. Tanpa beliau aku nggak mungkin dikenal orang gitu. Berarti Pak Mas Oong ini nggak lupa dengan Iya. apa kacang tidak lupa kulitnya. Biasanya kan kita nggak sebut AB, seperti itulah gitu ya Mas Rudi ya. Nah, saya mau lihat ini tadi dikasih oleh-oleh. Nah, ternyata sapi balap ngeluarin benang juga ya. Benar ada. Mulai dari matot, molor, Molor ada juga. ada. Bahkan size 013 untuk siap pun ada. Waduh, luar biasa nih. Kalau mau belinya di mana? Kenapa? Kalau mau belinya di mana? Kalau- Saya nanya ke Mas Oong deh, dipromoin nggak nih? Kalau mau belinya di mana? Belinya di Rudi. Kalau boleh tahu ada toko online-nya Mas Rudi? Ada, kita main di Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Kalau di Shopee apa tuh namanya kalau boleh tahu? Shopee itu Sapi Balap Store. Hmm. Kita buka di sana. Terus Tokopedia ada RDP Cage ya. Oh iya, itu langganan saya dari yang pemain tempat- genteng. tempat kita kenalan. Betul. Bukalapak juga Sapi Balap Store. Dan benar saya ngerasain ibaratnya apa ya? Yang nggak pernah, bukan nggak berarti nggak pernah, bukan jelek ya, nggak pernah didapat dari agen layangan yang lain. Saya beli sedikit pun waktu itu janjian namanya saya baru diantar loh Mas sama Mas Om Rudi ini. Makanya saya bilang saya bukan ngelihat gimana nya segitunya gitu, bukan berarti pembeli ada raja, enggak, cuman memang ibaratnya yang dibilang service from the heart. Inilah Om Rudi menjaga ya hubungan baik lah ke Ya semua. karena gini Om, kita harus nyadar ya bahwa produk kita itu bukan produk bisnis komersil yang bisa semuanya itu serba dinilai angka. Kita bukan produk angka ya. Jadi intinya kalau kita udah main di produk hobi, itu pasti kita bisnisnya itu bisnis silaturahmi kembali di sana. Ya, Nah, jadi mau ada cuan atau enggak itu kita kesampingkan. Pada prinsip pribadi saya sih, semakin banyak koneksi kita, masalah semakin mudah terurai. betul. Ya, semakin banyak hubungan baik, insya Allah kita akan banyak juga kemudahan-kemudahan. Ya, Betul, betul. intinya itu aja sih. Ibarat kita kalau misalkan lagi di Bandung, kita nggak, ya kita ngomongnya nggak ada uang, masa buat makan aja, temen nggak mau nolong. Insya Ya, Allah, seperti itu. insya Allah sih, alhamdulillah kita untuk ke Bandung mana sih? Ya berkat ngebolangnya Pak Ong juga kita jadi ikut kecepretan nih ke bawah-bawah. Betul. Itu. Jadi ya itulah, cuman ya yang perlu saya sampaikan, hal-hal yang sering ditemui akhir-akhir ini, ya bukan akhir-akhir ini sih, dari dulu ya. Orang itu kan udah menganggap bahwa layangan sapi balap itu masuk di grade mana. Mereka sudah bisa menyikapi, menentukan, dan terbukti di turnamen memang layangan sapi balap nggak pernah absen. Pasti selalu ada di sana. Berarti mereka anggapnya, oh ini layangan grade turnamen. Tapi setelah beli, kok kenapa kok layangannya malah nggak enak?
susah dikendalikan Nah. atau apa. Nah, itu ada kuncinya ya, owner yang tahu. Nanti di sini kita share mungkin sedikit tips ya. Boleh, Itu boleh. kuncinya memang di tali kama dan urut tajuk Om. Urut tajuk apa tuh? Nah, itu nanti biar owner yang menyampaikan. Pinter Om Rudi Dan mancingnya. itu saya tahunya itu juga belum lama Om. Tahu sendiri waktu saya dulu sering main di Interpol kan main nggak pernah menang. Kan dari layangan aja nggak bisa. Pakai sapi balap pun kan. Ini Benar, kan nggak benar, tahu benar, settingannya itu seperti apa. Saya pikir sapi balap ya namanya supai, tali kamanya seperti umumnya. Ya. Tapi ternyata itu salah. Dan itu saya ketemu baru tahu bulan 10 kemarin saya datang ke situ Bondo silaturahmi sama ownernya sapi balap ini. Sekalian terus ada event Yakuza Jember itu. Ya baru tahu di sana. Dan ini alhamdulillah ada wadah dari pecinta layangan ini, mudah-mudahan kan bisa nyampe ke para konsumen yang sudah memakai sapi balap selama ini merasa keluhan, beli mahal-mahal kok rasanya kayak gini, malah susah dikendaliin atau gimana. Ya sekalian biar disampaikan nanti sama owner. Boleh. Bisa langsung waktu dan tempat kita persilahkan. Iya. Oh ini kayak di mimbar ya. Satu itu bisa di. Nih, kita coba. Coba. Kebetulan saya ada benangnya. Buat tali kama ya. Kalau Mas Oong dikasih tahu ini kebetulan kita ditusuk, kita ada. Nah, jarak dari atas ke bawahnya itu ada fungsi, ada hitung-hitungannya juga enggak sih secara Ya pokoknya jangan terlalu ke bawah. Kalau ke bawah ini malah rada ini nggak jalan. mungkin di kesini biar teman-teman lihat Jadi harus sekitar berapa? di bacaan L-nya kali itu ya. Ya pokoknya Oke. berapa ya? Antara 15 cm lah. 15 cm. Kan kadang ada orang makin ke bawah ini makin malah gak enak. Jadi malah gak ngeloncat, malah ini kayak merosot gitu ya Ah, jatuhnya. iya. Oke. gak apa? Gak jalan lah istilahnya. Gak loncat. Wah, ini jarang-jarang nih langsung pembuatnya, Iya. ownernya langsung. Soalnya kan kalau kita share yang ngasih tutorialnya kan dianggapnya ngecap. Karena posisi Iya, Om Rudi itu kan makanya dijual. Karena gini loh, secara itu kan orang masih memandang siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Betul. Nah, kalau ini kan masa ya masih mau dipandang siapa yang bicara, dia yang bikin. Bumbunya dia yang tahu. Punya dia yang tahu. Dan gini kan kadang orang apa namanya sukanya di atas. Ini memang sih enak muter, tapi tergantung selera kita sih. Kalau yang paling enak ini di bawah bambu. Di bawah bambu ya, sekitar 1 cm kali itu. Ya, 1 cm di bawah 1 bambu. cm. Inilah. Nah, dia malah dapat tenaganya segini. Oke. Nah, itu ada klasifikasi nggak tali kama ini dengan anginnya sedang atau Nah, angin kencang? kalau angin kencang kita rada geser ke sini. Gini Agak dikatasin ya? enggak, bukan ke atasin, apa? Agak maju, agak Oh, maju. pendekin. Agak Pendekin ke yang sini. Iya. itu yang Jadi kalau ini kan sejajar. agak menyempit sedikit. Nah, kalau untuk angin kencang ini Sejajar. sejajar aja gitu. Oke. Ini udah dapat tenaganya. Dan yang paling utama itu tajuk ininya. Nah, itu dia bahasa Nah. tajuk itu apa tuh? Tajuk Apa itu namanya batang tengah. Apa sih kalau Badan. Badan. Oh, badan. kan kadang orang-orang langsung begini udah selesai. Iya. Itu salah. Harusnya Nah, harusnya ditekuk gini.
Jadi tangan kita gini. Pencet. Jadi ini nggak boleh ada yang lurus gini. Meskipun ini ada yang lurus aja malah nggak enak. Kayak layangan ngambang pernah nggak? Oh iya. Naikin kayak ngambang. Kayak ibaratnya lagi putus tali kama begitu kan. Wih, Kayak nggak dapat angin. iya kayak mumbul apa? Ngampul lah. Ngampul lah kalau orang sini ngampul. Jadi ini harus apa istilahnya melengkung semua. Iya, harus melengkung Meskipun ya. melengkungnya dikit aja. Nah, ininya aja kalau lurus pengaruh besar. Jadi harus ditekuk ini. Jadi nggak boleh ada yang lurus dah. Oke. Ujung gini aja pun pengaruh kalau lurus, nggak nekuk. Jadi kita begini aja. Filosofi dari sapi ibarat sapi Kobe. Sapi yang mahal itu sapi yang diurut-urut mau dipotongnya. Iya. Berarti ini sapi balap mau diterbangin diurut-urut. Nah, Ya, ini baru dapat. berarti benar. Ini layangan premium seperti daging sapi Kobe. Coba Ya. boleh saya lihat. Ya. Oh iya benar-benar nih teman-teman. Jadi dipijit-pijit seperti ini ya. Ya. Nggak boleh ada yang Bagian tajuknya yang itu lurus. Heeh. Even itu di sini Ngeliatnya ya. begini. Kondisi dimiringin. Oh iya, jadi ada. Benar. Kalau- Jadi, ada lurus sedikit pun ini lurus sama. Coba lihatin. Ini lurus kan ini. Harus diinin lagi. Iya. Oke. Iya, ada orang cuman asal digini-giniin doang udah. Kuncinya di situ. Intinya di sana. Simple ya, tapi Simple. mempengaruhi. Kalau dia udah muternya kecil itu baru enak. Jadi kalau muter itu nggak perlu area ya. Tapi Kalau tetap- udah muternya lebar itu pasti tajuknya ini ada yang lurus. Bener nggak? Nggak pernah ngerasain? Iya, sering-sering ngerasain begitu. Iya. Berarti ini langsung dari ibarat di gunung puncennya lah. Iya. Masa kamu dengan kata kuncen? Tapi nggak perlu kaget juga dari awal itu memang kalau tali kama segitu biasa dinaikin malah kayak layangan bego. Godek aja di atas. Tapi sekali sentek sedikit dia zigzagnya cepet. dia udah muter, sekali sentek muter. Ibaratnya bahasa kan ngecak ya. Ngecak. Ngecak. Wah, saya sampai sekarang belum bisa itu. Mas Oong. Kayaknya harus belajar nih sama Mas Oong nih. Kita di Intercon. Iya boleh. Sebenarnya hari ini kita mau janjiannya kita mau ini ya. Iya. Sampai saya bilang, apakah si sapi bisa mundur di Intercon? Nggak bisa waktunya. Waduh, udah sampai mana aja nih Mas Oong nih untuk suplai ininya? Itu awalnya ke Kalimantan, Kalimantan ya. Kalimantan main jepret juga atau? main jepret. Awalnya sih main ulur di sana. Ada tiga perlombaan lah. Jadi main ulur, main tarik, main bebas di Samarinda dulu tahun 2014. Gitu. Oh, dari 2014. Tapi layanganku nggak pernah aku jual. Dia Awalnya memang buat pakai sendiri. pakai sendiri. Nah, si almarhum Bapak Hud nyuruhin, udah jualan sama Luki, udah kamu bikin layangan, jual aja sampai 19. 2018. 2018 Ya, ya aku iseng-iseng aja bikin. Ternyata ini banyak. Memang dari dulu banyak orang yang minta, nggak pernah aku kasih, nggak mau beli pun nggak pernah aku kasih. Karena Malas. Beneran, buat main aja gitu. prinsip. Iya prinsipnya dia gini Om. Kalau dia istilah simpelnya itu karena apa? Malas. Tapi sebenarnya kan di balik kata malas itu sebenarnya kalau kita yang kenal itu bisa menguraikan. Maksudnya uraikan maksud beliau mungkin karena memang orangnya simpel. Kenapa? Males. Udah. Tapi kalau kita yang tahu kan bahwa ini loh ini kan produk sendiri. Betul. Nggak bisa dikejar target. Betul. Permintaan seperti apapun kita nggak mungkin bisa kejar. Nah makanya simpelnya gimana? Malas. Udah padahal dia intinya itu produk seni itu nggak bisa dikejar target. Ya kapasitas 1 minggu 400 piece udah mentok. Mau ada duit berapapun, mau berapa bal pun
mending cari yang lain. Kalau dia gitu, Bukan kenapa? jual mahal karena memang Bukan jual Iya. mahal, karena memang gini loh. Ya kita tahu sendiri sapi balap dari awal memang grade-nya segitu-gitu terus. Nggak pernah dulu beli enak kok sekarang beda. Nah kadang-kadang ada suatu brand yang kayak gitu kok sekarang jadi nggak enak. Tapi untuk sapi balap insya Allah. Ya karena saya paham betul ownernya sifatnya seperti itu. Kalau memang lagi nggak mood, ya udah nggak mau bikin. betul. Apalagi lembutnya lagi pengen layak kayak gini nih, udah wassalam. Yang belum kebagian mohon bersabar. Insya Allah Januari 2022 akan muncul Cahya Pratama size 55. Wih. Nah itu terobosan baru. Sebenarnya udah lama itu, cuman itu baru terjual di kalangan para joki aja yang menikmati itu 55 itu. Nah nanti akan dibedakan untuk Wijaya Racing tetap di 56, Cahya Pratama di 55. Kan habis. Nah, ngomong masalah joki, saya mau ngomong kejujuran Mas Oong. Mas Oong, kita tidak mau bicara juga ada yang seperti itu enggak. Kita bicara ibaratnya pribadi aja. Apakah kalau misalkan buat lomba Mas Oong, terus dia juga buat lomba, apakah dibedain speknya? Atau sama semuanya? Semuanya Dengan tergantung kualitas premium? permainan kita gitu. Enggak, untuk misalkan buat dia tahu nih, misalkan saya buat lomba nih, eventnya di Jawa Timur, cuman nanti bakalan ketemu Mas Oong, apakah dibedain layangannya atau Oh tetap sama. ya? Sama. Berarti benar-benar konsisten Mas Rudi ya? Iya. Saya nggak menyebut siapa ya, kadang kan ada lah gitu. Ya kemarin kayak ada Bung itu yang dari satu brand ya Royal Plus. Kemarin juga komentar di belakang dari Galatama RRI kemarin. Sapi balap itu kalau saya yang nyetir biasa layangannya, tapi kalau dipegang Mas Oong padahal dengan layangan yang sama bisa gitu ya. Gitu loh. Ya karena itu yang pertama skill, yang kedua settingan intinya di mana ya sesuai yang tadi disampaikan dibicarakan tadi. Ya. Memang kuncinya di situ. Ya kayak termasuk kemarin dikasih satu slot si Mas Helmi ya. Dan dia nggak pakai settingannya Mas Oong, layangannya pun juga beda dengan layangan yang sama. Muter Tanpa ya masuk, begitu. muternya ngincir. Iya, saya Akhirnya kok pakai malah- itu begitu sebenarnya. Justru kalau Pak Ong pernah menyampaikan, kalau Jawa Timur kan terkenalnya kalau main bebas itu biasa rebut bawah untuk jepret. Oh yang mana? Iya. Gerong sampai itu. Nah kuncinya di mana biar ngejar nggak ngap-ngapan layangan jangan sampai muter. Set habis tenaga. Jadi jangan kalau sampai muter gini katanya nggak kejar musuh. Iya. Benar. Salah satu kuncinya di situ di balik kampanye. Bukan dibeda-bedain, gitu. Sama aja. Semua sama aja. Oh, berarti sebenarnya saya mancing. Berarti keluar dari mulut Mas Oong tidak ada yang dibeda-bedakan. Mau ibaratnya nanti ketemu gimana, bakalan event di mana, tetap sesuai dengan kualitas yang sama, Iya. premium. Sapi balap selalu terdepan. Ya mungkin segitu dulu kali Om Rudi kita ngobrol-ngobrolnya. Mungkin setelah event saya mau culik juga sehari benar-benar yang kita ngobrol secara eksklusif bersama Mas Oong. Karena saya belum mancing, belum ketemu nih feel-nya dia yang saya mau ngobrol yang ya biasalah bahasanya mau seperti itu. Mungkin ada pancingan lagi, ada player mungkin baru keluar gitu. Sama saya kan namanya baru mungkin ya gimana gitu. Monggo dia. Mungkin lain waktu kita bisa janji lah Mas Oong. Janji adalah hutang. Iya. Kalau nggak bisa pulang ke situ. Sebulan gak apa-apa loh. Tapi Bang, alhamdulillah kalau untuk Mas Oong ini kalau untuk silaturahmi ya. Ya karena alhamdulillah beliau sendiri kan prinsipnya aku ini kaum merdeka. Itu tadi masalah jualannya nggak mau terima. Kalau orang bilang gua Mas Rudi mah enak. Jadi agennya sapi balap, barang dijual sepenuhnya, sama aja. Saya juga nggak bisa intervensi beliau. Sekalipun duit kita sekepok apapun kan nggak mau bikin Ya, susah kalau orang kita lah iya Pak, memang prinsipnya itu kaum merdeka gitu. Ini situ Bondo lagi banjir juga. Kalau tapi kalau dia merdeka di sini, lagi main layangan sini, siapa yang mau buka? Nah. Betul. Oke, mungkin sebelum berakhir obrolan ini, saya mau minta sedikit aja. Ada kata-kata sedikit mungkin untuk Om Pipin Tato, biar keluar aslinya seperti apa, bisa disampaikan sedikit di kamera, mungkin apalah gitu candanya. Halo Pipin. Kejar setoran, posting gitu, udah kere.
tiap hari posting kayak minum obat. Santai gitu. Kejar setorannya. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kita ngobrol secara eksklusif lagi bersama Mas Oong. Mungkin setelah event atau Bang Nang kita juga di sini karena beliau juga kenal juga. Mungkin segitu dulu teman-teman di channel. Sekarang channel saya berubah namanya Reza Muhammad. Oh, Bukan pecinta, tetap pecinta layangan, Iya. cuman lebih ke general lah gitu. Oh, Jadi iya, kan iya, saya kan iya. bisa hunting, bisa kuliner, bisa jalan-jalan untuk hiking, hunting, kuliner Oh. kemana-mana gitu. Tetap di dunia layang-layangan nomor 1 itu Om Rudi. Nah sebelum saya akhiri, mungkin kalau mau pesen produk sapi balap, benangnya juga yang 4WD, yang ceker mampus ya nih. bukan. Oh dulu saya beli yang ceker mampus ya. Yang mampus itu yang matut. Oh yang matot itu bisa beli ke Om Rudi langsung atau di Tokopedia-nya RDP Kids. RDP Kids atau di Shopee-nya Sapi Balap Store. Ya. Nanti linknya ada di bawah deskripsi untuk teman-teman beli. Dijamin saya tidak mempromosi, tidak ada endorse di sini karena saya ngalamin sendiri baru pertama kali main layangan pakai layangan sapi balap belasan beliau dan pelayanannya lebih dari melayani istri. Bye bye teman-teman. Ciao.